Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa melimpah bagi kita semua. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada saat ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami hendak membawa sembah syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan lawat kami dan kiranya damai sejahtera Allah berada di dalam hati kami saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, jawaban hidupku. Satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Jawaban hidup
kasih ya Tuhan. Setiap rancangan-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang kudus yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama sebab Engkau yang kudus. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah
sembah Dia yang kudus di tempat yang kudus. Oh Tuhan, kami bawa hati kami, jiwa kami hanya kepadamu. Di surga kami semua Tuhan. Oh haleluya, Kau yang kudus yang kami sembah Tuhan. Kau kudus Tuhan, yang hanya kami pagi hari menghadap Tuhan. Oh Tuhan, ini hidup kami ku serahkan hanya bagimu. Terimalah hormat kami, syukur kami. Katakan sama-sama, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, jaramu tercurah. Kau mengorbankan hidupmu bagi kami Tuhan, sebab itu hanya Kau yang layak kami sembah, sebab Engkau yang layak. Amin. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa-Mu Tuhan, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Sembah kami ini, pujian kami hanya bagi Engkau yang layak kami puji dan yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita lihat betapa baiknya kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita mau nyanyikan bersama-sama dengan pujian sukacita, kecap dan lihatlah. Yang bersuka, mari saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 oh, selamanya. Semakin bersuka di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersuka di dalam hadirat Tuhan karena hari ini telah dijadikan Tuhan. Kita menyanyikan bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, dulu bersuka, esok bersuka, bersuka
sukacitalah. Puji Tuhan. Semakin bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Padang Gurun menjadi taman Tuhan. Pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna, seindah rancanganmu yang sempurna, seindah rancanganmu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan yang mendengarkan serta yang memberikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap kami. Biarlah apa yang boleh kami dengar boleh berguna bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kuatkanlah hidup kami, ubahkanlah setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita masuk di dalam ibadah kita. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan dengarkan bersama-sama, biar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan juga boleh menumbuhkan iman kita supaya iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita
semua untuk kita memperhatikan surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. LII memberikan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 1 sampai ayat 13. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita semua. Israel menjadi suatu peringatan bagi kita. Israel menjadi suatu peringatan bagi kita. Kembali kita melihat Bapak Ibu di ayat 11. Di ayat 11 dikatakan seperti ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud di mana zaman akhir telah tiba, yaitu adalah kehidupan kita, yaitu kehidupan gereja Tuhan yang ada saat ini. Dan hal ini dicatat oleh Paulus, disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Israel merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang begitu cerdas dan pintarnya melampaui bangsa-bangsa yang lain. Hal ini dapat kita melihat Bapak Ibu dari mana bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang menguasai ilmu teknologi. Bangsa ini memiliki pertahanan yang begitu canggihnya luar biasa. Dan juga bangsa ini menjadi bangsa yang menemukan penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Bisa terlihat bahwa ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini sebagian besar berasal atau merupakan keturunan daripada bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar melampaui bangsa-bangsa yang lain. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa ini sebelum menjadi bangsa Israel seperti saat ini, menjadi bangsa yang hebat,
bangsa yang mempengaruhi dunia dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka adalah bangsa yang kecil dulunya, bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah diatur oleh Allah. Mereka adalah bangsa yang bebal, bangsa yang sulit diatur oleh Allah. Terlihat bagaimana bangsa ini pernah menyimpang dari kehendak dan dari jalannya Allah. Bangsa ini menjadi bangsa yang memberontak kepada Allah, menjadi bangsa yang pernah dihancurkan, bangsa yang pernah gagal, bangsa yang pernah diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa ini adalah bangsa yang sulit diatur oleh Allah. Allah menyampaikan firman-Nya kepada mereka, Allah menyampaikan perintahnya kepada mereka, tapi mereka menolak bahkan juga memberontak. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang paling fatal daripada bangsa ini, yaitu ketika mereka menolak Sang Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikannya melalui para nabi-nabi. Tetapi bangsa ini menolaknya, bahkan juga mereka menolak Mesias yang datang ke dunia ini, yaitu Allah yang hidup, Allah yang datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus. Bahkan mereka pun yang menyalibkan Yesus. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang begitu fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu ketika mereka menolak Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus hendak berpesan kepada jemaat itu supaya jemaat itu boleh belajar dari kegagalan, bahkan juga dari kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lampau. Begitupun ya hari ini Allah mau berpesan kepada kita semua, bagaimana supaya kita memperhatikan suara Allah, memperhatikan firman Allah, memperhatikan perintah Allah dalam kehidupan kita, supaya kita juga tidak jatuh dalam kegagalan dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Allah mau pada hari ini kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Dikatakan di sini, bangsa Israel menjadi suatu peringatan bagi kita, yaitu bagi kita gereja Tuhan saat ini. Mari supaya kita menjadi umat yang diberkati, supaya kita jadi jemaat yang Tuhan sayangi, jemaat yang hidup dalam kehendak Allah. Mari kita memperhatikan peringatan Allah kepada bangsa Israel. Jadi apa yang menjadi peringatan Allah kepada kita saat ini, dan supaya kita juga menjadi bangsa yang diberkati oleh Allah, mari kita melihat peringatan Allah atau pelajaran yang kita bisa pelajari daripada kehidupan bangsa Israel di masa lampau. Kita bisa melihat di sini ada 3 hal Bapak Ibu yang terkasih. Saya sampaikan bagi kita menjadi poin bagi kita semua, supaya menjadi peringatan bagi kita, supaya kita boleh memperhatikannya baik-baik, dan supaya hal-hal yang buruk yang menimpa bangsa Israel waktu itu supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Suatu perintah atau suatu peringatan diberikan kepada kita, yaitu supaya menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Peringatan diberikan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Peringatan diberikan supaya kita berada di jalur, di track yang benar di hadapan Allah. Jadi peringatan yang Allah berikan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Allah mau kita hidup di dalam damai sejahteranya. Allah mau kita hidup di dalam sukacitanya. Allah mau kita hidup dalam kehendaknya dan di dalam jalan-jalannya. Untuk itu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini pun kita akan belajar mengenai peringatan Allah kepada bangsa Israel. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak peringatan-peringatan yang kita perhatikan, atau yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita berkendara ada suatu peringatan, yaitu ada rambu-rambu yang diberikan. Ya, di dalam kita bekerja ada peringatan-peringatan yang diberikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus memperhatikan semuanya itu. Sebagaimana saat ini kita juga memperhatikan peringatan atau perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang gagal di dalam menangkap pesan dan juga suara daripada Tuhan. Hari ini kita belajar ada 3 hal yang menjadi kegagalan bangsa Israel waktu itu, ketika mereka mendengar, bahkan juga ketika mereka dituntun oleh Allah keluar dari perbudakan di Mesir, supaya mereka masuk di dalam berkat-berkat Allah, yaitu di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tetapi bangsa ini banyak yang gagal. Dikatakan di situ berkali-kali kita baca, dikatakan sebagian besar
dari umat itu Allah tidak berkenan bagi mereka. Bahkan juga sebagian besar dari umat itu ditewaskan di padang gurun. Dan saya merindukan sebagian besar itu bukanlah kita. Tapi kita adalah menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi umat yang tetap memperhatikan perintah Allah. Memperhatikan peringatan daripada Allah. Supaya kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat ada 3 hal supaya kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Orang-orang yang tewas ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan peringatan dari Allah. Yang tidak memperhatikan suara Allah. Yang tidak memperhatikan perintah Allah yang Allah sampaikan melalui Musa. Yang waktu itu adalah pemimpin mereka. Di sini dikatakan jangan kita mengingini hal-hal jahat. Ya, poin yang pertama ya yang menjadi peringatan bagi kita atau pelajaran bagi kita dari kehidupan bangsa Israel, yaitu jangan mengingini hal-hal yang jahat. Apa yang jahat di mata Allah? Di situ dikatakan penyembahan berhala itu jahat di mata Allah. Mari kita tinggalkan semuanya itu. Kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Artinya Bapak Ibu, penyembah-penyembah berhala artinya memberhalakan sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi Tuhan atau menjadi Allah atau menjadi sesuatu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Itu adalah penyembahan berhala. Artinya kita memberhalakan sesuatu sehingga sesuatu itu memperbudak kita. Sesuatu itu jadi mengikat kita. Sesuatu itu menjadi Allah bagi kita. Dan di sini dikatakan itu jahat di mata Allah. Allah tidak menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Mari kita buang semua penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang menjadi berhala bagi kita saat ini. Ya. Mungkin ada benda-benda yang menjadi berhala bagi kita. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berhala bagi kita. Mari semuanya itu kita tinggalkan. Saat ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Uang atau uang jangan sampai menjadi berhala bagi kita. Memang banyak orang yang saat ini harus bekerja ya untuk melanjutkan kehidupan mereka, untuk memperbaiki perekonomian mereka. Tetapi di dalam kita bekerja saat ini ada peringatan-peringatan yang Allah sampaikan melalui pemerintah. Dan kita harus memperhatikan, jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita menolak semuanya itu karena kita dengan seriusnya, dengan semangatnya memburu uang dan memburu uang. Sehingga kita membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri, bahkan juga kita mengabaikan peringatan Allah melalui pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memperhatikan ini, bahwa jangan sampai sesuatu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Memang kita harus bekerja untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita harus bekerja untuk memperbaiki perekonomian kita. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan peringatan-peringatan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena ini adalah sesuatu yang jahat di mata Allah. Dan yang kedua, di sini dikatakan hidup dalam kesenangan duniawi. Ya, dikatakan di situ seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Artinya mereka hidup di dalam kepuasan duniawi mereka. Mereka melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan bagi diri mereka, sehingga mereka juga mengabaikan apa yang menjadi peringatan Allah bagi mereka. Beberapa hari ini Kota Bogor menjadi zona merah kembali. PSBB pun diberlakukan kembali. Karena apa? Banyak orang yang tidak memperhatikan peringatan daripada pemerintah.
Banyak orang yang mengabaikan, ya, banyak orang yang tidak memakai masker, banyak orang yang tidak mencuci tangan, banyak orang yang tidak menjaga jarak, ya, apalagi di waktu-waktu libur, ya. Waktu-waktu libur banyak orang berbondong-bondong ke tempat wisata, banyak orang berbondong-bondong ke puncak, sehingga di sana mengakibatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang fatal, bahkan juga menjadi sesuatu yang berdampak bagi banyak orang, bahkan juga mungkin ke tempat kita saat ini. Menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kita terlalu mengabaikan sesuatu yang menjadi peringatan daripada pemerintah. Hidup dalam kesenangan duniawi, artinya mencari kepuasan semata. Ya, di sini dosa pun adalah sesuatu yang nikmat. Namun semuanya itu tidak dikehendaki oleh Allah, atau tidak disukai oleh Allah, atau tidak disenangi oleh Allah, karena itu adalah jahat di mata Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dosa-dosa yang saat ini mengikat kita, sesuatu yang menyenangkan kehidupan kita, kita tinggalkan semuanya itu, karena itu adalah jahat di mata Allah. Jadi yang pertama, poin yang pertama yang menjadi peringatan Allah kepada bangsa Israel, sekaligus menjadi peringatan bagi kita saat ini, yaitu jangan kita mengingini hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Artinya yang jahat di sini adalah jahat di mata Allah. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Di situ dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Di sini sesuatu yang mengerikan, bahwa mereka banyak yang mati karena dipagut ular, banyak yang dibinasakan oleh malaikat maut. Sekali lagi, karena mereka tidak memperhatikan peringatan daripada Allah. Ya. Dan saya juga merindukan bahwa kita hidup di dalam damai sejahtera, kita hidup di dalam sukacita, kita hidup di dalam keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita memperhatikan peringatan Allah bagi kita. Supaya kita diselamatkan, supaya keluarga kita diselamatkan, dan juga banyak orang diselamatkan. Supaya kita tidak mengalami kebinasaan, kita tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh sebagian orang dari bangsa Israel yang waktu itu ada di padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini dikatakan jangan mencobai Allah. Ya. Artinya Allah tidak mau umatnya mencobainya. Ya. Mencobai Allah dengan cara apa? Di situ dikatakan mereka bersungut-sungut kepada Allah. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mereka menggerutu kepada Allah. Artinya ini tidak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan bagi mereka. Dan justru mereka menginginkan sesuatu yang lebih daripada Allah. Ini adalah mencobai Allah. Artinya bersungut-sungut di hadapan Allah. Bersungut-sungut di hadapan Allah artinya tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, bahkan juga mengharapkan atau mengingini sesuatu yang lebih daripada apa yang Allah sudah berikan bagi kita. Harusnya kita sebagai umat Allah menyadari apa yang kita miliki saat ini itu sudah yang terbaik daripada Allah. Apa yang kita terima saat ini itu sudah yang terbaik yang Allah berikan bagi kita. Kita tidak perlu memperbandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita tidak perlu memperbandingkan harta kita dengan orang lain. Kita tidak perlu memperbandingkan keadaan kita, pekerjaan kita dengan orang lain. Karena semuanya itu akan membuat kita justru bersungut-sungut di hadapan Allah. Tetapi apa yang kita terima saat ini, kita syukuri semuanya itu dan kita terima karena itu sudah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Umat yang bersyukur di hadapan Tuhan tidak akan mencobai Allah. Ya. Orang yang bersyukur di hadapan Tuhan akan menerima apa yang sudah Tuhan berikan dan mensyukurinya. Dan terus percaya kepada Allah bahwa Allah akan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, sehingga ini akan menjauhkan kita dari bersungut-sungut, ya, dari sesuatu yang menggerutu di hadapan Allah, komplain di hadapan Allah. Tetapi justru kita akan bersyukur di hadapan Tuhan dan hal ini justru membuat kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan saat ini. Mungkin sederhana, mungkin dalam ukuran manusia
kecil yang kita miliki saat ini. Tetapi ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita bisa menikmatinya. Ya, sekalipun Tuhan memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, tapi ketika kita tidak bersyukur, ya, semuanya itu kita tidak bisa menikmati. Kita hanya bersyukur, bersungut-sungut, kita hanya komplain, kita hanya protes di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa mensyukuri itu? Ya, dan itu merupakan suatu bentuk di mana kita mencobai Allah. Artinya kita menuntut Allah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita menuntut Allah melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh Allah. Ya. Sekalipun mungkin Allah bisa memberikan harta yang begitu banyak bagi kita. Allah bisa memberikan pekerjaan yang luar biasa bagi kita. Allah bisa memberikan jabatan kedudukan yang terbaik bagi kita. Tetapi yang terbaik yang Allah sudah berikan saat ini itu adalah yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi biarlah kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Itu yang terbaik menurut Allah. Artinya mari kita jangan mencobai Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi-situasi saat ini pun jangan kita mencobai Allah dengan merasa hebat, merasa kuat, merasa kebal dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Jadi mari kita juga harus tetap bersandar kepada Allah. Artinya kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Allah dengan terus memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah berikan bagi kita. Artinya kita jangan sampai kita justru melampaui batas dari apa yang sudah Allah berikan bagi kita. Ya, kita ini harus menyadari bahwa kita adalah manusia biasa, kita adalah manusia yang terbatas sehingga kita memerlukan Allah dalam kehidupan kita. Kita jangan mencobai Allah dengan apa yang kita inginkan, tetapi mari kita bersyukur di hadapan Allah karena kita sudah mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat di ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sini poin yang ketiga, bagaimana kita memperhatikan peringatan Allah kepada bagi bangsa Israel dan sekaligus menjadi pelajaran bagi kita di saat ini. Kita memperhatikan ayat 12 dan ayat 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga, ya, selain tadi poin yang pertama kita sudah belajar di situ bagaimana kita harus menjadi umat yang jangan mengingini hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, dan juga kita jangan menjadi umat yang mencobai Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu jangan sampai kita menjadi umat yang terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita dalam menjalankan sesuatu. Tetapi kita harusnya bersandar di hadapan Tuhan. Manusia memang diberikan kemampuan yang luar biasa, melebihi kemampuan-kemampuan dari hewan ya atau binatang-binatang yang lain. Manusia diberikan kemampuan yang luar biasa. Namun harusnya manusia jangan lupa akan Allah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Ya. Kita memang diberikan kekuatan, kita memang diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Allah. Tapi kita jangan melupakan Allah yang setia, yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Mari kita harus menyadari dalam kehidupan kita ini bahwa kita adalah manusia biasa. Makanya di ayat 12 dikatakan sebab itu siapa yang menyangka ia teguh berdiri. Artinya merasa hebat, merasa kuat, merasa sudah cerdas, merasa sudah kebal dengan apapun. Di situ dikatakan hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya kita harus berhati-hati dengan kekuatan yang kita miliki sendiri. Dengan kemampuan yang kita miliki sendiri harusnya kita berhati-hati. Artinya berhati-hati di sini harusnya kita menilik kehidupan kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Jangan sampai justru ya kita terlalu mengandalkan kekuatan kita dan kita melupakan mengabaikan Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Di sini dikatakan hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Ya, artinya di sini Allah memang
eh, membiarkan kita ya mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kekuatan. Tuhan mau juga kita bekerja dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, tetapi Allah mau di sini kita jangan sampai melupakan Dia, Allah yang setia yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena di sini kita harus menyadari di dalam kita mengalami pencobaan-pencobaan, di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang kita alami, memang di hadapan Allah semuanya itu adalah biasa-biasa saja, yang tidak melampaui kemampuan kita, yang tidak melampaui kehebatan kita. Tetapi di sini Allah mau kita tetap harus bersandar kepadanya. Hanya Dia yang jadi jawaban yang pasti dalam setiap persoalan kita. Ya, kita harus menanamkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya kekuatan, punya kepintaran, kecerdasan di dalam menyelesaikan suatu masalah, tetapi kita harus menyadari bahwa hanya Dialah jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus, Dia Sang Juru Selamat kita, Mesias yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah jawaban yang pasti dalam setiap persoalan kita. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-13 di bagian B-nya, sebab Allah setia dan mereka, karena di sini dikatakan, maaf sekali lagi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, dikatakan juga di situ sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Allah mau kita terus bersandar kepadanya, karena yang memberikan jawaban atau jalan keluar bagi kita adalah Dia. Ya, kita mungkin bisa mencari solusi atau menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Tetapi saya percaya bahwa yang terbaik adalah dari Allah. Ya, yang terbaik adalah datangnya dari Allah. Makanya itu Bapak Ibu, mari kita harus mengikuti jalannya Tuhan, kita harus mengikuti solusi daripada Tuhan, kita harus mengikuti jalan keluar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan yang kedua juga di sini dikatakan kita harus menyadari bahwa hanya Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya, ya. Ada batasnya kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Sekalipun di situ memang dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, tetapi kita harus menyadari sebagai manusia bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Yang bisa menyelesaikannya hanyalah Allah, yaitu sumber kekuatan bagi kita. Dia yang akan memberikan kemampuan bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan semuanya. Artinya kemampuan daripada Allah, ya, kekuatan daripada Allah memampukan kita menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan kehebatan kita sendiri, tapi kita harusnya bersandar kepada Allah, yaitu sumber kekuatan dalam hidup kita. Jadi pesan Allah di tengah situasi pandemik seperti ini, ya, bagi kita semua setelah kita belajar daripada peringatan Allah kepada bangsa Israel dalam situasi-situasi saat ini, situasi sulit, yaitu kita mengalami masalah sulit, yaitu dengan adanya pandemik COVID-19. Di sini Allah mau memberikan peringatan bagi kita supaya kita juga memperhatikan pemerintah yang sudah memberikan himbauan bagi kita. Artinya kita jangan menyampingkan pemerintah yang sudah berjuang di dalam menyelesaikan situasi dan kondisi saat ini. Seharusnya kita juga memperhatikan peringatan pemerintah bagi kita. Sebagai bentuk bagaimana kita juga memperhatikan perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang mengabaikan Musa, yang mengabaikan kepemimpinan daripada Musa. Dikatakan di ayat 2 di situ. Untuk di ayat pertama dan ayat 2, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini adalah perbuatan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka, penyertaan Allah bagi mereka. Tetapi di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka, di dalam mereka menjalankan perjalanan kehidupan mereka menuju berkat-berkat Allah, yaitu di tanah Kanaan. Di ayat kedua dikatakan untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Artinya di sini dikatakan mereka menjadi pengikut Musa, artinya Musa menjadi pemimpin bagi mereka. Musa menjadi pemimpin untuk membawa mereka
ke tanah perjanjian yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Jadi ketika bangsa ini menolak atau mengabaikan perintah daripada Musa, sama saja mereka mengabaikan perintah daripada Allah. Karena Musa ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Demikian juga pemerintah saat ini ditetapkan Allah menjadi pemimpin bagi kita. Mari kita sebagai umat Allah, kita harus menjadi umat Allah yang taat di hadapan Allah. Taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ketika pemerintah memberikan peringatan bagi kita, mari kita harus memakai masker ketika kita sedang keluar, sedang kita bekerja, sedang kita beraktivitas di luar sana. Kita harus sering cuci tangan ketika kita sudah melakukan suatu aktivitas apapun. Kita harus jaga jarak satu dengan yang lain. Jangan sekali-kali kita mengabaikan, jangan sekali-kali kita memberontak, menyimpang dari apa yang sudah pemerintah sampaikan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa peringatan itu diberikan yaitu untuk keselamatan kita bersama, dan juga supaya kita boleh menikmati sukacita yang Allah anugerahkan. Mari kita harus memperhatikan ini. Mungkin dalam kita bekerja, di dalam kita di keluarga kita, atau ketika kita melakukan suatu aktivitas, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini menjadi peringatan buat kita. Mungkin sesuatu yang risih untuk kita lakukan, sesuatu yang sulit kita lakukan, bahkan sesuatu yang mungkin membuat kita jadi tidak nyaman, ya. Memakai masker ketika kita bekerja, ya. Berjam-jam kita harus tetap memakai masker. Mungkin kita akan risih dengan itu. Tetapi mari di dalam situasi seperti ini, itu penting untuk kita lakukan. Penting untuk kita memperhatikan peringatan daripada pemerintah. Mungkin kita sering cuci tangan, ya seperti biasanya kita tidak sering cuci tangan, tetapi ketika kita sudah memegang sesuatu, melakukan sesuatu, kita harus cuci tangan. Ketika kita masuk ke kantor, kita cuci tangan sebelumnya. Bahkan juga ketika kita pulang, kita harus cuci tangan. Ya, dan hal itu pun menjadi suatu kebiasaan saat ini bagi saya. Ya, bagaimana saya harus sering-sering cuci tangan, ya. Selain demi kesehatan, dan saya juga mau menjaga diri saya dan juga menjaga orang-orang lain di sekitar saya. Kita harus menjaga jarak, artinya supaya kita juga bisa menyelamatkan orang lain, bahkan juga menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita tidak tahu virus ini ada dalam diri kita atau ada dalam diri orang lain. Maka itu kita perlu untuk kita jaga jarak satu dengan lain, supaya kita juga dapat mendukung pemerintah di dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan kita memperhatikan peringatan yang sudah pemerintah sampaikan bagi kita semua. Saya berharap dan saya merindukan situasi ini cepat berlalu. Saya merindukan bahwa persoalan ini cepat selesai dari kehidupan kita. Untuk itu mari kita harus mendukung pemerintah. Kita harus terus mensupport pemerintah dengan memperhatikan peringatan yang sudah disampaikan kepada kita. Sama seperti apa yang kita sudah pelajari hari ini. Bagaimana bangsa Israel sebagai suatu peringatan bagi kita saat ini. Bagaimana umat ini di masa lalu pernah gagal. Pernah menjadi umat yang memberontak di hadapan Allah. Menjadi umat yang mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bangsa yang diperbudak. Mereka menjadi bangsa yang selalu kalah dalam pertempuran. Tetapi sekarang mereka menjadi bangsa yang hebat. Menjadi bangsa yang luar biasa. Semuanya itu adalah karena penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Dan saya juga merindukan bahwa kita hidup di dalam damai sejahtera, sukacita daripada Allah. Untuk itu mari kita memperhatikan peringatan daripada Allah. Kita memperhatikan firman Allah dengan baik-baik. Kita memperhatikan perintah Allah dengan baik-baik. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal hari ini yang kita pelajari, yang kita bisa pelajari dari kehidupan bangsa Israel. Yaitu jangan sampai kita mengingini hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mencobai Allah. Dan jangan juga sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita sadar bahwa Allah yang hidup, Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita saat ini, itu adalah yang sudah terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan selanjutnya juga kita harus meninggalkan hal-hal yang jahat di mata Allah. Kita harus tinggalkan kehidupan kita, kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Supaya damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Karena saya tahu itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sebagai umat Allah, umat yang setia, umat yang taat di hadapan Tuhan, mari kita memperhatikan peringatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita, menjadi
pedoman bagi kita, bahkan juga menjadi suatu peringatan bagi kita untuk membawa kita kepada damai sejahtera, sukacita, bahkan juga berkat-berkat daripada Allah. Mari kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga kita akan berdoa mendoa syafaat atau berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk Gereja GPI Efata Cibinong, dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel menjadi suatu peringatan bagi kami, umat-Mu yang ada saat ini. Yaitu bagaimana kami jangan sampai kami mengingini hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami. Jangan sampai kami mencobai Allah. Jangan sampai kami mengandalkan kekuatan kami sendiri seperti apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel di masa lampau. Dan kami merindukan ya Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita-Mu, berkat-berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Engkau terus memampukan kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus memperhatikan perintah-Mu ya Tuhan, memperhatikan firman-Mu dengan baik-baik, memperhatikan suara-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kami boleh hidup sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena kami tahu bahwa kami hidup hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Boleh memberkati setiap kami. Dan juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau bukan cuma sekedar mendengar doa-doa kami. Tapi kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami tahu ya Tuhan, yang terbaik Engkau sudah sediakan bagi setiap kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan. Baik kesulitan ekonomi ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Supaya perekonomian mereka boleh kembali normal lagi ya Tuhan. Supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami kelemahan fisik. Biarlah Tuhan sembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan pemulihan bagi umat-Mu ya Tuhan. Sehingga yang lemah saat ini boleh kuat di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan juga menolong jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan juga di dalam keseharian mereka. Biarlah terus Tuhan menuntun, memelihara, bahkan juga melindungi kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus Tuhan di tempat ini, untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, yang dengan setia melayani Tuhan, yang setia melayani umat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap mereka ya Tuhan. Dan juga mereka boleh mengunduskan hidup mereka untuk dipakai untuk melayani Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh pengurus, para pelayan yang ada. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk Sinode GPI ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, untuk ketua kami Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, bahkan terkhusus ya Tuhan di dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan memberikan kekuatan baginya, supaya dia juga boleh melayani Engkau lebih dalam lagi, supaya dia juga boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan, terkhusus bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini dilayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, memberkati istri, memberkati anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah senantiasa ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, yang ada di kota, yang ada di pedesaan, ataupun yang ada di pelosok sana ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dilayani ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Biarlah gereja ini ya Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang saat ini memimpin, baik presiden, wakil presiden, bahkan juga sampai jajarannya Tuhan, sampai ke RT RW. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi
bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah segala krisis yang ada di tengah-tengah kehidupan kami ini, pandemik yang ada di tengah-tengah kehidupan kami ini, biarlah Tuhan selesaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan jalan keluar bagi pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Supaya mereka juga boleh menyelesaikannya semuanya dengan baik. Biarlah Tuhan juga memberkati rakyat ya Tuhan. Warga masyarakat yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan. Boleh mendukung pemerintah ya Tuhan. Di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan setiap kami. Biarlah kami boleh dianugerahkan ketaatan ya Tuhan. Supaya kami juga boleh mendukung apa yang saat ini pemerintah sedang lakukan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Bangsa yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami ini. Dan kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Terima
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.